hari ini luar biasa Kak Mary. Kak Mary, apa kabarnya hari ini? Luar biasa banget dong Kak Cika. Nah, adik-adik yang di rumah gimana kabarnya? Pastinya semua adik-adik di rumah hari ini luar biasa baik Kak Mary. Tentunya Kak Cika. Nah, Kak Cika dan juga adik-adik yang ada di rumah, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal adik-adik yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentunya adik-adik sebelum beribadah harus sudah mandi dan juga berpakaian yang rapi kan Kak Cika? Betul sekali Kak Mary. Ya. Adik-adik juga harus posisinya yang baik, yang rapi, dan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab juga alat tulisnya. Karena selain memuji nama Tuhan, Kak Mary kita juga akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya, betul sekali Kak Cika. Nah, adik-adik, yuk kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan satu buah pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik kita menyanyikan lagu ini, lagu Kak Cika ya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk, adik-adik kita ulang pujian ini sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, yuk adik-adik kita mari bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti ibadah melalui YouTube ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan
ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya ya Bapa. Biarlah setiap ibadah ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan, nanti kami akan mendengarkan suara firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengerti apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, adik-adik, kita akan lanjut untuk puji nama Tuhan lagi, Kak Mary. Yes, betul. Kita juga mau mengundang adik-adik untuk silakan duduk ya. Kita mau kembali memuji nama Tuhan. Kita mau katakan with Christ in the vessel. Nah, adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. With Christ in the vessel, we can smile at the throne, smile at the throne, smile at the throne. With Christ in the vessel, we can smile at the throne as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the throne as we go sailing home. Kita mau katakan with Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the throne, smile at the throne, smile at the throne. With Christ in the vessel, we can smile at the throne as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the throne as we go sailing home. Nah, Kak Cika dan juga adik-adik yang di rumah, kita mau mengucapkan 10 perintah Allah. Kali ini adalah perintah Allah yang kelima dan juga yang keenam. Yang kelima apa nih Kak Cika? Yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lalu perintah Allah yang keenam yaitu jangan membunuh. Ya betul sekali Kak Melia. Jadi 10 perintah yang tadi kita ucapin bukan hanya sekedar kita ucapin, tapi harus kita lakukan di kehidupan kita hari lepas hari. Oke, Kak Meli, kita mau masuk ke dalam ruang persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Persembahannya bisa adik-adik transfer lewat rekening di bawah ini, atau adik-adik bisa simpan dulu di rumah. Nanti adik-adik bisa kasih ke guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah adik masing-masing. Oke, sambil memberikan yang terbaik, Kak Meli, kita mengangkat pujian kita. Kita mau katakan bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita sambil bernyanyi ya. Selamat memberi. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab
kita mau doa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam tata kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tadi kami sebentar Tuhan, kami memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami boleh berikan ya Tuhan boleh berguna Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan saja. Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus mengalir ya Tuhan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, Kak Cika juga kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, adik-adik silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Kami kita masih bisa kelas, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari guru kelas kita masing-masing. Yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita, siapkan Alkitab juga dan alat tulisnya. Kita mau sama-sama juga mau mengangkat pujian firman kita pada pagi hari ini. Kita mau katakan, ku siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya, adik-adik kelas sedang. Yuk, sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pasti semuanya sudah siap. Tapi sebelum itu jangan lupa adik-adik untuk siapkan Alkitabnya dulu yuk, dan buku catatannya sebelum kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sudah siapkan semuanya? Oke, yuk. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, kami masih minta untuk lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, juga sudah memberikan persembahan
Tuhan Yesus, kini tiba saatnya kami mau mendengarkan belajar firman Tuhan. Kau berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, supaya boleh kami dengar dengan baik, kami simpan, dan lebih lagi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk boleh mendengarkan dan berdiam dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik kelas sedang semuanya, sebelum kita mau membaca perikop firman Tuhan, kami sih ada pertanyaan buat adik-adik semuanya. Kami sih mau tanya, siapa di sini yang pernah ditinggal dengan orang-orang yang adik-adik sayangi? Contoh, misalnya ditinggal sama papa atau mamanya kerja pergi keluar kota dalam jangka waktu yang lama. Atau adik-adik di sini siapa yang pernah berpisah dengan teman atau sahabatnya? Mungkin karena dia harus pindah sekolah atau pindah rumah. Nah, jika adik-adik pernah merasakan itu, kami sih mau tanya lagi. Ada nggak sih pesan terakhir yang disampaikan orang-orang tersebut yang meninggalkan adik-adik? Jika ada, adik-adik pasti ingat nggak pesan itu apa? Pesan terakhir yang mereka sampaikan. Nah, adik-adik, begitu juga pun yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus untuk naik ke surga adik-adik. Adik-adik, kita tahu sama-sama ya, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus begitu banyak melakukan hal-hal yang baik. Dia melakukan mukjizat, dia melakukan penyembuhan, dia melakukan pengajaran, dan banyak hal yang bisa kita teladani dengan baik adik-adik. Nah, kemudian pada saat dia mati di kayu salib dan 3 hari kemudian dia bangkit, seperti yang minggu Paskah kita rayakan kemarin. Dan setelah bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan beberapa orang sebelum dia naik ke surga adik-adik, ya kan? Salah satunya dia bertemu dengan Maria Magdalena, dia bertemu dengan Simon Petrus pada saat di Danau Tiberias, dia bertemu juga waktu bersama murid-muridnya sedang makan, dia bertemu dengan murid-muridnya adik-adik. Nah, ternyata selama Tuhan Yesus bangkit, dia bertemu tidak hanya sekedar menyapa orang-orang tersebut adik-adik, tetapi dia juga meninggalkan pesan terakhir sebelum dia naik ke surga adik-adik. Apa pesannya? Yuk kita mau baca dari perikop firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini kita dibantu oleh teman kita yaitu Mauren dan Tian. Kita sambil membaca dan buka Alkitab juga ya adik-adik ya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis, demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tentang kamu. Ya harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota
dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik kelas sedang semuanya, tadi kita sudah sama-sama baca perikop dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Nah, adik-adik, tahu gak kenapa Tuhan Yesus hanya menampakkan diri kepada beberapa orang saja seperti yang tadi sudah kami mention di awal? Ada yang tahu kenapa? Karena tidak semua orang itu percaya, adik-adik, akan karya penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi berbahagialah adik-adik jika saat ini adik-adik telah menerima dan percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Karena kita juga bisa disebut murid Tuhan Yesus karena sudah menerima dan percaya, adik-adik. Karena kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah hal yang nyata, yang tercatat di dalam Alkitab, adik-adik, ya kan? Bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita biasa, tapi nubuatan yang benar-benar digenapi oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Luar biasa kan? Nah, adik-adik, selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dan dia menampakkan diri sebelum ia akan naik ke surga, bertemu dengan murid-muridnya dan meninggalkan pesan, adik-adik, yaitu untuk apa? Bersaksi. Betul sekali, adik-adik, ya kan? Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk bersaksi, untuk memberitakan kembali karya penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya semakin banyak orang yang menerima dan percaya akan keselamatan dari Tuhan Yesus, adik-adik, ya kan? Tadi ada di ayat 47 sampai 48. Kami sih membaca ulang ya, adik-adik, ya. Yuk kita simak baik-baik. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, adik-adik, ya kan? Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mengajak mereka ke bukit dekat Betania, dan murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga sampai tidak terlihat, adik-adik, ya kan? Dan tiba-tiba setelah Tuhan sudah tidak terlihat, ada cahaya, ada malaikat Tuhan dan mengatakan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat ketika ia naik ke surga, adik-adik. Nah, ketika mendengar itu, murid-murid Tuhan Yesus bergembira dan dia kembali mendengar pesan Yesus untuk bersaksi, adik-adik. Mereka kembali ke kotanya dan dia mengingat dan melakukan semua perintah dan pesan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, adik-adik, pesan terakhir itu jugalah yang akan menjadi tugas dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai anak-anak sekolah minggu, adik-adik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Kak kita sebagai anak-anak sekolah minggu?
agar bisa bersaksi menceritakan karya penyaliban dan juga karya kebangkitan yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, pada Lukas 24 ayat 45 mengatakan seperti ini adik-adik. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci adik-adik. Jadi sebelum kita mau memberitakan kembali kabar Injil ini, adik-adik, kita harus mengerti dulu si Alkitab ini adik-adik, ya kan? Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan membuka pikiran kita, dan kita harus memelihara itu dengan terus-terus berdoa dan membaca firman Tuhan adik-adik. Karena dengan teladan tersebut orang-orang juga bisa melihat kita bahwa kita mencerminkan teladan Tuhan Yesus. Itu juga bisa menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita adik-adik, ya kan? Atau juga cara lain adalah adik-adik bisa berbagi sama temennya, atau mungkin awalnya dari kakak atau adiknya, adik-adik bisa berbagi. Misalnya di sekolah juga tidak membeda-bedakan teman, ya kan adik-adik. Mungkin kalau keluar rumah juga salah satu yang menjadi kesaksian adalah adik-adik taat peraturan kesehatan, protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, ya kan, cuci tangan, ganti baju kalau sudah dari luar. Itu juga menjadi kesaksian teladan yang hebat bagi orang-orang di sekitar kita adik-adik. Karena orang-orang bisa menerima dan percaya ketika dia juga sudah melihat apa yang kita lakukan adik-adik. Tidak semua orang bisa menerima dan percaya jika kita hanya berbicara tapi tidak melakukan teladan yang baik adik-adik. Kami sih mau ada satu cerita kesaksian yang kami sih mau sharingkan ke adik-adik semuanya. Jadi pada waktu kami sih masih di masa di dunia kampus, di kuliah ya adik-adik ya, kami sih masih studi di suatu kampus. Kami sih itu ikut dalam suatu persekutuan Kristen, di mana setiap minggunya kita ada persekutuan doa, ada ibadah Jumat, ada ibadah mingguan, ibadah bulanan gitu ya adik-adik ya. Seiring berjalannya waktu kami sih merasakan bahwa kami sih menikmati persekutuan tersebut. Kami sih menikmati adanya persekutuan doa, ibadah dalam kampus tersebut adik-adik, ya kan? Nah, karena kami sih begitu menikmati, kami sih mau dong ajak teman-teman kami sih juga biar sama-sama kita boleh berdoa, beribadah bareng-bareng. Karena kami sudah menikmati, kami sih juga mau orang lain untuk menikmati ibadah tersebut adik-adik. Jadi kami sih ajak teman-teman kami sih untuk bergabung, untuk sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, memuji nama Tuhan ya. Nah, memang ada beberapa orang yang mudah untuk kami sih ajak, tetapi ada juga orang yang sulit untuk kami sih jangkau, untuk kami sih ajak sama-sama untuk beribadah adik-adik. Sebut saja namanya si A adik-adik ya. Si A ini memang beberapa kali pernah kami isi satu kelas sama dia adik-adik. Jadi misalnya waktu itu dia nggak masuk kelas, kami isi tuh emang suka chat juga, oh hari ini nggak masuk kelas kenapa gitu kan. Jadi setiap dia nggak masuk kelas, kami sih memang suka chat dia, sekalian juga mau ngajak untuk ibadah, untuk persekutuan doa juga adik-adik ya kan. Tapi dia tetap sulit untuk kami sih jangkau, untuk kami sih ajak untuk ke persekutuan doa dan juga ibadah adik-adik, bahkan sampai kami boleh lulus bareng-bareng gitu ya. Nah, setelah kami lulus memang kami sudah jarang kontakan, kami sih sama si A ini jarang bertemu juga gitu kan. Nah, kami sudah lulus tuh jalan 3 tahun lulus dari kampus adik-adik, dan kami memang jarang bertemu dan jarang kontak-kontakan. Tetapi pada saat Natal kemarin dia ngechat kami sih di Instagram, dia mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal gitu adik-adik. Dan pada akhirnya dia chatting lagi adik-adik di Instagram, ya kan? Dia bilang seperti ini,
Mungkin karena dulu Kak Messi adalah orang yang sering perhatikan dia, untuk mengajak dia untuk persekutuan doa dan juga beribadah adik-adik, dan juga sering nanyain dia kenapa dia nggak masuk kelas adik-adik. Dan Kak Messi baru sadar ketika Kak Messi memberi kesaksian dengan rajin beribadah, melakukan teladan dengan rajin beribadah, datang ke persekutuan doa, ternyata hasilnya tidak hanya pada saat itu juga. Karena pada saat Kak Messi ajak, si A ini tidak mau, menolak, dan sulit untuk Kak Messi jangkau. Tetapi ketika kami masuk ke dunia alumni dan kami sudah lulus, dia kembali mengingat Kak Messi adik-adik dan mengatakan seperti ini adik-adik, ya kan? Nah adik-adik, kita hari ini juga boleh belajar. Ternyata teladan kita, kesaksian kita adik-adik itu tidak membuahkan hasil dengan waktu yang singkat adik-adik, tapi bisa juga menghasilkan berbuah dengan waktu yang cukup lama, sama seperti Kak Messi yang terjadi dengan Kak Messi. Kak Messi melihat hasilnya adalah ketika beberapa tahun kemudian melihat dia kontak Kak Messi dan mengucapkan bahwa kalau dulu dia boleh main-main, tapi sekarang dia harus serius adik-adik, ya kan? Nah adik-adik, kita juga mau belajar bahwa kesaksian itu adalah suatu hal yang harus kita ulang setiap harinya. Bahwa teladan berdoa, baca Alkitab, teladan untuk berbuat baik, untuk memberitakan kabar Injil, itu tidak hanya perilaku yang satu kali yang harus kita lakukan, tapi harus berkali-kali. Tetapi adik-adik harus ingat dan percaya, apapun yang kita lakukan yang menurut kehendak Tuhan, pasti Tuhan berkati dan akan kita lihat buahnya adik-adik. Nah mulai sekarang yuk kita mau sama-sama bersaksi dan menjadi teladan bagi orang lain di sekitar kita adik-adik. Oke, semua siap untuk bersaksi? Siap adik-adik? Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kehidupan adik-adik dalam setiap kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai ke depannya, dan kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi surat Kristus, menjadi teladan yang baik, menjadi murid Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang tetap di kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar ya Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi-Mu sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Ya Bapa, kami sadar kalau kami lemah, kami merasa mungkin tidak mampu, tapi kami yakin sebagai anak-anak Tuhan, Engkau yang boleh kuatkan kami, Engkau yang boleh membukakan kami, memberkati kami dengan membuka pikiran kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajarlah kami terlebih dahulu untuk boleh memberikan teladan yang baik ya Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kita juga bisa menjadi saksi Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mohon ampun juga apabila selama kami bersaksi, kami mungkin merasa bahwa diri kami yang hebat, kami mungkin merasa diri kami yang terkuat, tapi kami tidak mengingat bahwa apa yang kami lakukan harus kami kembalikan kepada Engkau, dan hanya Engkau-lah yang patut kami puji, kami sembah, dan kami muliakan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk menjadi saksi-Mu, kami siap untuk menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Nah sekarang kami ingin menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang terus memberkati dan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berdoa dan juga berucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Selamat menjadi saksi Kristus. Tetap semangat, tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab. Sampai jumpa di ibadah minggu depan ya adik-adik ya. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.